Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Sam Antoni. Di sini saya akan mempresentasikan proyek yang telah saya buat untuk nilai PTS. Di sini saya akan menunjukkan progres saya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang migration saya terlebih dahulu. Di sini saya membuat migration books yang berisi tabel string title, tabel string author, lalu ada ISBN, lalu deskripsi, cover image, stock, dan publisher. Di sini juga ada user, tapi usernya otomatis sudah ada untuk Laravel. Lalu sini ada juga add role to user, yang dalamnya ada enum untuk memilih role-nya, ada admin dan user. Defaultnya user. Lalu di sini juga ada tabel migration borrowing atau meminjam, diisi dengan tabel book ID. Ini juga ada user ID, borrow date, sama return date. Lalu di sini saya tambahkan sesuai yang Pak Ajis minta. Nanti ada ketika ada user yang meminjam, admin harus mengapprove dulu. Nanti ada tulisan seperti ini. Status pending jika belum di-approve, approve jika sudah di-approve, dan rejected jika belum di-approve. Defaultnya pending kalau belum diapa-apain sama adminnya. Lalu untuk ini masih belum saya isi apa-apa. Update borrowing dan return untuk meminjam dan mengembalikan. Lalu saya coba login. Di project saya masih belum bisa untuk register. Di dalam sini ada dashboard yang berisi grafik untuk melihat berapa jumlah peminjaman untuk bulan tertentu. Contohnya ini April, ada 4. Lalu di sini ada tabel book. Di sini admin bisa menambah, mengedit, dan mendelete buku yang diupload oleh admin sendiri. Di sini untuk CRUD-nya sudah disediakan oleh filamennya. Nanti diketik di terminal, ada dokumentasinya, nanti akan ada muncul resource, book resource seperti ini yang berisi create, edit, lalu list. Untuk create isinya seperti ini: protected static string resource book resource class. Untuk edit book, lalu ini untuk list book. Saya coba praktekkan untuk menambah sebagai admin. Saya klik new book untuk menambah. Di sini untuk titelnya saya our dulu.
Untuk menambahkan, klik create. Kalau ini ada create and create another, nanti akan menambah lagi, jadi langsung ke sini. Lalu udah cancel untuk membatalkan create-nya. Lalu jika create berhasil, maka akan muncul notif seperti ini, create centang hijau. Lalu kita tes apakah muncul. Coba kita tes untuk edit. Kita edit stoknya menjadi 3. Apakah stoknya akan menambah? Save change untuk mengesave-nya, karena akan muncul notif save jika berhasil. Stoknya menambah jadi 3. Lalu di sini ada tabel borrowings di admin. Di sini untuk melihat user atau peminjam, akunnya bisa dilihat dari admin. Jadi siapa yang meminjam bisa tahu. Di sini masih ada kesalahan yang dikoreksi sama Pak Aziz, karena borrowed ad-nya jamnya 00 semua, sama meminjamnya tidak bisa di hari yang itu, jadi harus besoknya. Untuk borrowing hanya bisa melihat seperti ini, siapa yang meminjam, lalu bukunya apa, lalu pinjamnya kapan, kembalinya kapan. Lalu di sini ada tabel user. Untuk mengelola role, di sini hanya bisa diakses oleh admin sendiri. Semisal saya ganti, ini ada user dengan role user, kita edit atau kita hapus juga bisa. Lalu kita ganti emailnya atau kita ganti role-nya juga bisa. Nanti kalau kita ganti admin, maka otomatis harusnya akan bisa mengakses dashboard admin ini. Setelah itu di sini saya akan menjelaskan untuk from yang telah saya buat di tabel 3 ini. Untuk tabel book, untuk pertama di tabel book, kita lanjut ke codingannya. Untuk tabel book, di sini menggunakan from, ada text input, title dengan max like 255 required. Ini sama semua. Ada author, ini ISBN tapi saya ganti namanya jadi kode agar masuk untuk buku. Lalu ada deskripsi, cover image, stock, publisher. Lalu di sini untuk tabelnya, public static function table. Untuk kolom gambar, image, make cover image, label cover, get, state using, record cover image. Nanti gambarnya akan masuk ke storage. Ini gambarnya. Ini gambar yang telah diupload. Nanti akan muncul. Lalu kembali lagi. Di sini ada extra image attribute. Jadi stylenya saya atur agar sesuai. Jadi semisal gambarnya lebih dari 100 pixel, maka otomatis akan dipaksakan menjadi 100 pixel. Lalu height-nya 150 pixel, lalu objek fit-nya cover agar tidak ngezoom, lalu ada border radius 4 pixel seperti ini. Ini jadi akan sama, konsisten ukurannya, tidak menggeser title.
Lalu ada text column untuk title, author, stock, publish, year, lalu create ad, dan update ad. Di sini ada publish untuk get page, index ke route slash, ini masih belum diapa-apain. Lalu ada create untuk langsung mengarah ke create yang disediakan oleh Filament. Lalu ada edit, ini record, berarti nanti sudah ada kodenya, lalu bisa diedit. Lalu yang bisa mengakses ini hanyalah role admin, jadi user tidak bisa mengapa-ngapain. Lalu lanjut ke tampilan borrowing. Di sini tempat user meminjam bisa dilihat admin. Di sini ada from yang diambil dari user ID. Nanti akan muncul seperti ini, user. Jadi yang meminjam ini kalau loginnya pakai nama bukan user seperti ini, maka munculnya semisal nama saya Asep, di ini nanti akan Asep juga, jadi bisa dikenali oleh admin. Di sini ada book ID untuk title, lalu ada borrower ad, due date, lalu dan return ad. Di sini ada kolom gambar sama seperti tadi, ada agar gambarnya konsisten, tidak melebar sana sini. Ini gambarnya mengambil dari cover image yang telah dibuat di book resource, jadi di create lalu diambil ke borrowing. Lalu ini text column untuk judul buku, peminjam, nama peminjam, tanggal peminjam, jatuh temponya, terus tanggal kembali, lalu statusnya. Ini masih belum ada karena belum saya otak-atik. Lalu colorsnya jika berhasil akan returned, lalu merah warning akan borrowed, dan danger untuk tidak di ACC. Lalu ke tampilan user. Di sini untuk user ada juga sama mirip-mirip, ada from, name, email, password, lalu ada hashmake. Di sini untuk mengatur select make role menggunakan option admin atau user required. Lalu ada tabel, email very ad, create ad. Di sini juga ada return out user role admin, jadi yang bisa mengganti role-nya hanya admin saja, seperti itu.